kita punya satu paper yang idenya, jujur, liar banget. Iya, liar tapi menarik banget. Kita akan coba bedah makalah dari seorang peneliti independen, namanya Richard Klaproth, yang mencoba menjawab salah satu pertanyaan paling dasar dan paling bikin pusing di fisika. Betul. Kenapa alam semesta kita punya tepat 3 generasi partikel dasar? Kenapa nggak 2 atau 4 atau mungkin ya 11 gitu? Dan ini pertanyaan yang benar-benar fundamental loh. Soalnya teori kita yang paling jago sejauh ini yang disebut model standar, Ya, itu cuma bisa bilang, iya pokoknya ada 3. Dia bisa pakai angka itu, tapi sama sekali nggak bisa menjelaskan kenapa harus 3. Asal-usulnya dari mana. persis. Tepat. Tapi mungkin sebelum kita menyelam lebih dalam, kita lurusin dulu kali ya, apa itu generasi partikel? Oh, ide bagus. Ini bukan soal kakek nenek atau orang tua ya kan? Bukan, haha. Bayangkan kamu punya satu set partikel dasar. Elektron, quark, neutrino. Itu generasi pertama. Mereka yang ngebangun semua materi yang kita kenal sehari-hari. Oke. Terus? Alam semesta ini kayak bikin 2 fotokopiannya. Generasi kedua dan ketiga. Isinya partikel yang sama, tapi jauh lebih berat. Dan karena lebih berat itu, mereka jadi nggak stabil kan? Sangat tidak stabil. Cuma muncul sekejap di eksperimen fisika, lalu langsung luruh jadi generasi pertama yang lebih enteng itu. Nah, misterinya di situ. Kenapa fotokopiannya berhenti di 2? Kenapa nggak ada generasi keempat atau kelima? Teori-teori lain justru banyak yang bilang, harusnya bisa ada lagi. Tapi nyatanya, nggak ada. Di alam, kita cuma nemu 3. Nah, disitulah letak klaim berani dari makalah Klaproth ini. Menurut dia, angka 3 itu bukan kebetulan. Bukan pilihan acak. Tapi sebuah keharusan matematis supaya realitas kita ini bisa stabil dan, ya, bisa eksis. Kalau bukan 3, alam semesta kita nggak akan pernah terbentuk. Oke, mari kita bongkar ini. Jadi, ide utamanya bertumpu pada konsep yang dia sebut ketegangan ontologis. Kedengerannya berat. Mari kita mulai dengan ketegangan ontologis. Coba bayangin, realitas ini kayak seutas senar gitar yang sangat rumit. Oke. Setiap kali kamu menambahkan elemen baru ke dalamnya, misalnya generasi partikel baru, kamu itu kayak lagi mengencangkan senar itu. Ketegangannya jadi bertambah. Oke. Jadi semakin kompleks sistemnya, semakin tegang atau rentan dia. Saya ngerti analoginya. Tapi terus ada istilah ruang koherensi ontologis juga. Ini apa lagi? Nah, Jujur aja istilah-istilah ini kedengarannya filosofis banget. Apa ini beneran fisika atau cuma permainan kata-kata canggih? pertanyaan yang sangat bagus. Dan iya, di balik istilah-istilah ini ada kerangka matematis yang ketat. Klaproth nggak sedang berfilsafat, dia sedang membangun model. Oke. Ruang koherensi ontologis itu idenya adalah sebelum ada ruang dan waktu, ada sebuah kondisi purba. Semacam lautan potensi di mana semuanya masih campur aduk. Tunggu. Jadi ini kayak subkosmik sebelum ada alam semesta gitu? Di mana semua aturan fisika belum terbentuk dan realitas kita ini mengendap dari sub itu dalam bentuk yang paling stabil. Analogi yang bagus sekali. Dan proses pengendapan itulah yang disebut dekoherensi. Di mana dari lautan potensi itu, sistem secara alami akan memilih konfigurasi yang paling stabil untuk jadi realitas fisik. Dan supaya bisa terpilih jadi stabil, sebuah konfigurasi harus lolos dari 3 saringan? Tepat, harus memenuhi 3 syarat secara bersamaan. 3 syarat lagi. Oke, kayaknya angka 3 ini memang tema utama kita hari ini ya. Apa aja 3 syarat itu? Syarat pertama itu stasioneritas. Ini yang paling dasar. Sistem harus berada dalam kondisi keseimbangan. Pikirin aja timbangan klasik dengan 2 lengan. Harus seimbang, nggak boleh miring. Betul. Harus seimbang sempurna. Oke, masuk akal. Lanjut. Yang kedua adalah stabilitas lokal. Ternyata, seimbang aja nggak cukup. Sistemnya juga harus tahan terhadap gangguan-gangguan kecil. Maksudnya? Analogi terbaiknya tuh kelereng. Kalau kamu letakkan kelereng di dasar mangkuk, dia seimbang. Kalau kamu senggol sedikit, dia goyang-goyang sebentar, lalu balik lagi ke tengah. Itu stabil. Oh iya. Tapi coba seimbangkan kelereng di puncak bola. Disenggol dikit aja, Langsung jatuh. dan nggak akan kembali. Nah, itu kondisi yang nggak stabil. Jadi, alam semesta harus kayak kelereng di dalam mangkok. Jadi bukan cuma seimbang, tapi juga nggak gampang goyah. Oke, saya paham. Tadi Anda bilang sistemnya bisa putus kayak senar gitar. Apa itu? Syarat yang ketiga. Tepat sekali. Itu syarat ketiga dan mungkin yang paling penting. Subkritikalitas.
kritikalitas. Artinya, ketegangan total dalam sistem nggak boleh melebihi ambang batas kritis yang disebut T-crit. Balik ke analogi senar gitar tadi, kalau kamu kencangkan terus-menerus, Pada satu titik, senarnya bakal putus. nah, sama juga dengan realita di teori ini. Kalau ketegangannya ketinggian, sistemnya akan putus atau runtuh. Realitas fisik yang terstruktur nggak akan pernah terbentuk. Jadi pada dasarnya ada 3 saringan yang harus dilewati. Dia harus seimbang, tahan banting, dan ketegangannya nggak boleh ketinggian. Tapi saya masih belum lihat hubungannya dengan jumlah generasi partikel. Gimana 3 aturan ini mengerucut secara spesifik ke angka 3? Tepat sekali. Disinilah letak kejeniusan argumennya. Klaproth memperkenalkan 2 argumen matematis. Dia menyebutnya lemma yang berfungsi kayak penjepit dari 2 arah. Penjepit. Oke, saya siap. Apa penjepit yang pertama? Penjepit pertama itu lemma 1, biaya kompleksitas. Atau nama teknisnya monotonisitas. Intinya sederhana banget. Setiap kali kamu nambah 1 generasi partikel baru, misalnya dari 2 jadi 3 atau 3 jadi 4, itu selalu menambah ketegangan ontologi sistem. Selalu. Selalu. Nggak ada yang namanya generasi gratis. Setiap tambahan kompleksitas itu selalu ada harganya. Jadi ini kayak nginstal kebanyakan program di laptop jadul ya. Setiap nambah 1 aplikasi, makin berat beban sistemnya, sampai akhirnya ngehang total. Iya, analogi yang pas. Berarti, lemma 1 ini fungsinya menetapkan batas atas. Kita nggak bisa punya generasi partikel tanpa batas, karena di titik tertentu, katakanlah generasi keempat atau kelima, ketegangannya akan melewati batas kritis dan snap, sistemnya putus. Persis. Itu penjepit dari satu sisi. Jumlah generasi nggak boleh terlalu banyak. Sekarang, datang penjepit dari sisi lain yang jauh lebih mengejutkan. Namanya lemma 2. Constraint Emergency Metric. Oke, namanya lebih rumit. Apa artinya itu? Lemma ini pada dasarnya bilang begini. Untuk bisa membentuk panggung alam semesta, yaitu struktur ruang waktu yang kita kenal, jumlah generasi partikelnya harus pas. Harus pas. Bukan cuma soal jangan kebanyakan, tapi soal harus tepat segini. Nah, ini menarik. Jadi kalau kurang kenapa? Kalau cuma ada 1 atau 2 generasi, apa masalahnya? Bukannya lebih sederhana dan lebih stabil? Pertanyaan logis, tapi menurut analisis Klaproth, kalau jumlah generasi cuma 1 atau 2, N sama dengan 1 atau 2, kompleksitas sistemnya justru tidak cukup. Nggak cukup. Iya. Bayangin kamu coba membangun struktur 3 dimensi yang kokoh, tapi kamu cuma punya 2 tiang penyangga. Strukturnya pasti bakal goyah dan nggak stabil kan? Iya juga sih. Secara matematis, geometri ruang waktu yang terbentuk itu kurang peringkat atau defisien, nggak bisa membentuk realitas yang stabil. Oke, jadi 1 atau 2 itu fondasinya kurang kokoh. Sekarang kebalikannya, bukannya lebih banyak lebih bagus, kenapa kalau 4 atau lebih malah jadi kacau? Saya pikir lebih banyak tiang penyangga lebih kuat. Disinilah letak keindahan argumennya. Kalau kamu punya 4 generasi atau lebih, N lebih besar atau sama dengan 4, sistemnya justru jadi terlalu kompleks. Terlalu kompleks. Istilahnya basisnya jadi overcomplete atau terlalu lengkap. Ini malah bikin masalah baru yang namanya degenerasi. Geometrinya jadi tumpang tindih dan kacau. Analoginya gimana ya? Bayangin kamu mau menggambar satu garis lurus yang jelas, tapi kamu dipaksa pakai terlalu banyak titik yang nggak sejajar. Hasilnya bukan garis lurus, tapi coretan yang kusut dan nggak jelas. Wow. Jadi cuma ada 1 titik manis, 1 angka ajaib di mana kompleksitasnya pas. Nggak terlalu sedikit sampai goyah. Dan nggak terlalu banyak sampai jadi kusut. Dan angka itu adalah 3. Tepat, hanya dan hanya jika jumlah generasi adalah 3, N sama dengan 3, kompleksitas relasionalnya pas untuk membentuk metrik atau geometri ruang waktu yang stabil, teratur, dan sempurna. Oke, jadi lemma 1 dan 2 ini seperti 2 tembok yang menjepit dari kiri dan kanan. Yang satu bilang, jangan kebanyakan nanti putus. Yang satunya lagi bilang kalau kurang dari 3, bangunannya rubuh. Kalau lebih dari 3, bangunannya kusut. Jadi, hanya angka 3 yang bisa lolos dari celah sempit itu. Itulah inti dari teorinya. Angka 3 muncul sebagai satu-satunya solusi unik yang bisa lolos dari semua saringan stabilitas itu secara bersamaan. Jika alam semesta mencoba konfigurasi lain, dia bakal gagal. Betul! Entah gagal membentuk ruang sama sekali, atau hancur karena ketegangannya sendiri. Jadi 3 bukan pilihan, tapi satu-satunya yang tersisa.
Ini semua kan matematika yang sangat elegan di atas kertas ya. Argumennya rapi, logis, tapi pertanyaan terbesarnya, ada buktinya nggak di dunia nyata? Apa gunanya teori secantik ini kalau nggak sesuai sama observasi? Nah, ini poin terkuat dari argumen Klaproth. Buktinya justru datang dari sesuatu yang tidak kita temukan. Maksudnya? Selama puluhan tahun, para fisikawan di akselerator partikel terbesar di dunia, Large Hadron Collider atau LHC, udah mati-matian mencari bukti adanya generasi keempat. Ya, saya tahu itu. Mereka nabrakin partikel dengan energi luar biasa tinggi kan? Betul, dengan harapan ada partikel super berat baru yang muncul yang bakal jadi anggota keluarga generasi keempat. Dan hasilnya? Seingat saya, nihil, kosong. Bukannya itu dianggap kegagalan atau setidaknya zong karena kita nggak nemu apa-apa? Bagi banyak orang ya. Tapi menurut kerangka kerja Klaproth, hasil nihil dari LHC itu bukanlah kegagalan. Sebaliknya, itu adalah konfirmasi terbesar dari teorinya. Tunggu. Gimana bisa tidak menemukan apa-apa, malah jadi bukti? Karena teorinya memprediksi persis hal itu. Menurut analisis matematisnya, ketegangan untuk N sama dengan 3 itu udah deket banget sama batas kritis, tapi masih aman di bawahnya. Oke, sementara ketegangan untuk N sama dengan 4 sudah pasti melampaui batas kritis itu. Implikasinya dalam banget. Kita nggak nemu generasi keempat bukan karena akselerator kita kurang kuat atau kita kurang beruntung, tapi karena Kita tidak menemukannya karena generasi keempat secara fundamental tidak bisa ada. jadi alam semesta akan runtuh sebelum generasi keempat sempat muncul sebagai realitas fisik. Tepat. Generasi keempat itu tidak stabil secara ontologis. Dia putus sebelum sempat terbentuk. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang hasil eksperimen. Ketiadaan bukti di sini justru jadi bukti yang sangat kuat. Ini membawa kita ke kesimpulan utama dari makalahnya, yang menurut saya kuat banget. Sangat kuat. Dia menulis, dalam kerangka Klaproth, 3 generasi tidak dipilih, mereka diharuskan. Wow, jadi bukan lagi kebetulan kosmik, tapi konsekuensi logis dari syarat-syarat agar realitas bisa eksis. Iya, Ini kayak bertanya, kenapa air selalu mengalir ke bawah? Ya karena begitulah hukum gravitasi bekerja. Dan di sini, kenapa ada 3 generasi? Ya karena begitulah hukum stabilitas realitas bekerja. dan solusi ini sangat memuaskan karena nggak bergantung pada detail-detail rumit partikelnya. Ini argumen dari prinsip pertama, dari struktur matematika yang mendasari segalanya. Oke, mari kita tarik napas sejenak. Kita mulai dari misteri fisika, kenapa ada 3 generasi partikel, lalu kita menyelami teori yang sangat fundamental dari Klaproth, yang bilang realitas itu dibangun di atas prinsip stabilitas. Dan kita lihat gimana 3 syarat keseimbangan, ketahanan, dan batas ketegangan menciptakan jebakan matematis yang cuma menyisakan satu jawaban. 3. Tapi, ada satu hal lagi yang bikin saya penasaran. Bukan soal teorinya, tapi soal orang di baliknya. Iya, ini bagian yang menarik. Biasanya di bagian ini, peneliti kan berterima kasih pada universitasnya, mentornya, koleganya, dan terutama lembaga pendanaan. Benar, itu Ritual standar di dunia akademik. Berterima kasih pada yang memberi dana. Tapi kalimat Klaproth bunyinya begini, saya kutip. Penulis tidak berterima kasih kepada agensi pendanaan, institusi, atau kolaborasi manapun. Singkat, padat, dan sangat tegas. Sebuah pernyataan independensi yang absolut. tepat. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup. Di dunia sains modern yang sangat didominasi institusi raksasa, kolaborasi besar, dan pendanaan masif, pernyataan seperti ini hampir nggak pernah terdengar. Jarang sekali. Klaproth secara eksplisit menyatakan bahwa ide fundamental ini murni lahir dari pemikirannya sendiri, tidak berhutang pada struktur akademik manapun. Mungkin ini sebuah pengingat bahwa ide-ide terbesar, ide-ide yang paling mendasar, nggak selalu butuh tim terbesar atau dana termahal. Terkadang, mereka hanya butuh satu pikiran yang bebas. Sesuatu untuk kita renungkan. Terima kasih sudah bergabung.